Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, berjumpa lagi bersama saya Ramadan Rizky Pratama. Sebelumnya terima kasih pada Pak Wirmi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan. Pada kesempatan kali ini, saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171 akan menjelaskan materi akuntansi keberlakuan terkait pengendalian keuangan. Dilema Dilema pengendalian. Vintage Steel Inc. adalah perusahaan konglomerasi terbesar di dunia di bidang fabrikasi baja. Perusahaan ini adalah perusahaan bisnis internasional yang terletak di Indonesia. Pada tahun 2000, perusahaan yang menghadirkan tantangan besar untuk bisnis baja yang berteknologi tinggi. Merger, koalisi, dan pembelian adalah hal biasa ketika persaingan dan konsolidasi semakin berkembang. Pada tahun 2008, Tritech Steel merevolusi usahanya dengan dedikasi untuk membuat produk berkelas dunia, dengan memberikan kepuasan pelanggan sepenuhnya dan menjadi perusahaan yang bersih. Semua dalam visi kualitas adalah yang utama. Pada tahun 2009, terjadi krisis keuangan yang mempengaruhi hampir semua bisnis. Tritech Steel menjadi salah satu perusahaan yang dapat terus tumbuh berkat kepemimpinannya di bidang teknologi baja dan konsentrasinya pada bidang elektronik, keuangan, dan layanan terkait. Keuangan dan fungsinya. Setiap entitas yang menjalankan usahanya tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Perusahaan membutuhkan uang karena dengan uang perusahaan akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan perusahaan tentunya beraneka ragam dan berubah mulai dari membayar gaji, membayar telepon, membayar listrik dan air, membeli bahan baku dan investasi, dan lain sebagainya. Tanpa keuangan yang memadai, perusahaan tidak mampu mengoperasikan perusahaannya dengan kegiatan yang normal. Arti penting laporan keuangan. Yang pertama itu bagi pihak manajemen, laporan keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir. Lalu bagi pemegang saham, laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan, apakah kinerja perusahaan mengalami kenaikan ataupun penurunan, pendapatan, dan keamanan investasi mereka tersebut. Yang ketiga bagi kreditor. Kreditor Bagi kreditor, hal ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya. Bagi pemerintah, laporan keuangan penting karena dapat mengalokasikan perhitungan pajak persetujuan untuk go public. Bagi karyawan, arti penting laporan keuangan ini yaitu penghasilan yang mereka dapat akan memadai kualitas hidup dan keamanan kerja. Sifat laporan keuangan, fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dalam akuntansi, pendapatan pribadi. Aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama itu aktivitas perencanaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan, meskipun menyusun rencana yang sifat dan lingkupnya yang berbeda. Setiap manajer harus mengkoordinasikan rencananya dengan rencana yang bersifat lebih luas agar tidak menjadi kontradiksi penetapan tujuan antar unit kerja dan antar bagian yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari investasinya setelah mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan dan dari risiko. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas investasi. Investasi membantu dalam mengevaluasi kerja bisnis. Banyak perusahaan membutuhkan investasi dalam jumlah sangat besar untuk memperoleh, mengembangkan, dan menjual produk mereka. Sementara perusahaan memerlukan sedikit investasi. Keputusan investasi melibatkan beberapa faktor seperti jenis-jenis investasi yang diperlukan, jumlah yang dibutuhkan, waktu perolehan, lokasi aset, dan perjanjian kontraktual. Lanjut yang terakhir yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas
pendanaan, dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi perusahaan merupakan sumber utama laba perusahaan. Laba menjaminkan kesuksesan perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Beberapa rasio yang digunakan dalam laporan keuangan, yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang pertama rasio lancar atau current ratio. Rumusnya di sini yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Lalu yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Yang kedua, jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang piutang dibagi rata-rata penjualan per hari sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap itu. Rasio manajemen utang. Total utang terhadap total aset. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset. Rasio kelipatan bunga sama dengan laba laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Rasio cakupan EBITDA sama dengan EBITDA ditambah pembayaran sewa guna usaha dibagi bunga plus pembayaran pokok plus pembayaran sewa guna usaha. Margin laba atas penjualan sama dengan laba neto dibagi penjualan. Imbal hasil atas aset sama dengan laba neto dibagi total aset. Menghasil rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba sama dengan EBIT dibagi total aset. Imbal hasil atas ekuitas sama dengan laba neto per ekuitas. Rasio harga dibagi laba sama dengan harga per saham dibagi laba per saham. Rasio harga terhadap arus kas sama dengan harga per saham dibagi arus per saham. Rasio nilai pasar terhadap nilai buku perusahaan sama dengan kualitas saham saham biasa dibagi jumlah saham yang beredar. Aspek dimensi dalam laporan keuangan. Umpan balik mekanikal versus respons perilaku. Sasaran perilaku utama dari pengendalian keuangan dapat dijelaskan dengan menggunakan definisi pengendalian secara umum. Pada umumnya, pengendalian dapat diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai apa yang telah direncanakan. Lalu yang kedua, perluasan konsep tradisional. Terdapat 7 faktor untuk pengendalian perluasan konsep tradisional ini, yaitu yang pertama, memperkerjakan karyawan akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan posisi sehingga kesesuaian transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Lalu yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Lalu yang kelima, memastikan dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aset dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aset tersebut. Yang ketujuh, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Aspek perilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan penting lebih dibandingkan fungsi manajemen lainnya. Fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sebenarnya hanya melakukan keputusan perencanaan. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan, atau mengawasi, mereka harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Lalu yang kedua ada operasi. Operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Ada dua jenis proses dalam kegiatan organisasi, yaitu proses inti dan proses pendukung.
Proses inti merupakan serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan, sementara proses pendukung memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam pengendalian operasi. Lalu yang ketiga yaitu umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dan statistik yang dikumpulkan untuk koleksi dan penyaringan umpan balik. Namun, pengukuran juga dapat diperoleh dari sumber eksternal perusahaan seperti pangsa pasar dalam industri. Proses proses umpan balik dalam subsistem pengendalian keuangan jarang bisa dipahami, seperti memahami aplikasi mekanisme yang melibatkan sistem tertutup dengan menemukan sebab akibat. Aspek perilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Yang pertama itu ada ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Ukuran dapat menjadi hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian berbasis komputer. Mungkin dimulai dengan inovasi, tetapi ukuran tersebut dapat cepat membangun standar ekonomi yang akan menentukan keberhasilan atas persaingan industri. Lalu yang kedua, ada stabilitas lingkungan. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Lingkungan eksogen yang stabil diasumsikan dalam berbagai pembahasan sistem biaya standar, analisis hubungan atas varians biaya. Lalu yang ketiga, motif keuangan. Kebanyakan ekonom dan ahli keuangan menganggap motif keuntungan alasan utama bisnis ada dalam masyarakat kapitalis, mengejar tanpa henti dari keuntungan finansial. Motif keuntungan dengan kata lain juga dapat dilihat sebagai suatu usaha yang sepenuhnya egois, tetapi pendukung kapitalisme dan kepentingan dalam bisnis akan berpendapat sebaliknya. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran keuntungan seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba. Aspek perilaku dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Faktor penting dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah variabel biaya. Variabel biaya adalah variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perubahan biaya dalam jumlah keseluruhan akan semakin besar sesuai besar jumlahnya perubahan kegiatan, dengan asumsi biaya per unit tidak berubah. Aspek perilakuan dalam pertimbangan rancangan. Yang pertama itu ada antisipasi terhadap konsekuensi logis, relevansi dengan teori agensi, lalu yang ketiga pengelolaan perubahan. Aspek perilakuan, pengakuan keuangan dalam rangka pemberdayaan perusahaan. Yang pertama, membangun sistem pengendalian diagnostik, membangun sistem kepercayaan, membangun sistem pengendalian interaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi pada kali ini. Saya selaku presentasi memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.